Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PCT Batch, ketemu lagi dengan saya sebagai host UU Susanto dari SD Unggulan Kuningan. Untuk kegiatan presentasi sekarang akan membahas tentang perhitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru. Telah hadir di sini ada moderator yaitu Ibu Sri Yesiningsih dari SMA 2 Kuningan. Beliau sebagai moderator yang akan memandu nanti kegiatan presentasi perhitungan. Dan untuk narasumber kali ini ada Ibu Lucy Priyanti SPD dari SDN 4 Awirangan. Kepada yang terhormat Ibu Moderator, saya persilakan untuk membawakan acara supaya tertib, nanti silakan mohon diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Ya, saya Sri Yesi sebagai moderator. Di sini ada Bapak U Susanto sebagai host. Bapak Uus ini lahir di Kuningan pada tanggal 23 April 1909. Pendidikan terakhir S1. Kemudian unit kerjanya di SD Negeri Unggulan Kuningan. Beralamat di Desa Cikaso, Kecamatan Kramapulya, Kecamatan Kramapulya ya Bapak ya. Kemudian ada juga Ibu narasumber yaitu Ibu Lucy Priyanti SPD. Pendidikan terakhirnya S1, mohon maaf, lahir di Kuningan tanggal 23 April 1909. Kemudian pendidikan terakhirnya S1 ya Ibu. Unit kerjanya di SD Negeri 4 Awirangan. Dan Ibu Lucy beralamat di Desa Cikaso. Ibu Lucy beralamat di Kelurahan Awirangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kali ini di sesi 2 ini Ibu Lucy akan membawakan sebuah tema yaitu perhitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru. Kepada Ibu Lucy, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih kepada Bapak U Susanto SPD yang telah menjadi host dan Ibu Sri Yesiningsih yang telah menjadi moderator. Dan terima kasih juga Bapak Ibu hebat yang bergabung di sini. Kita akan sharing informasi tentang perhitungan kenaikan pangkat. Berkaitan dengan kenaikan pangkat, jujur saja saya sedang mengalami permasalahan yang menyangkut masalah perhitungan angka kredit. Namun saya terus sering dengan teman-teman saya. Waktu itu saya masih menjadi operator, otomatis saya harus bisa mengerjakan yang namanya dupak untuk kenaikan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, saya kemudian alhamdulillah saya dapat sedikit ilmu yang dapat saya sharing di sini. Mungkin Bapak Ibu hebat sudah lebih tahu daripada saya. Saya di sini bukan menggurui, tetapi saya di sini sharing informasi saja. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, menyangkut masalah kenaikan pangkat adalah berhubungan dengan yang namanya dupak.
Seperti kita ketahui, DUPAK itu ada 2 unsur utama ya Pak. Ya, ada 2 unsur. Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan unsur penunjang dan ada yang dinamakan dengan unsur utama. Unsur utama itu biasanya di dalam sebuah DUPAK itu ada 90% dan di unsur penunjang itu harus ada 10% dari angka kredit kumulatif. Itu angka kredit kumulatif diambilnya dari mana Bapak Ibu hebat? Diambilnya itu adalah dari yang namanya PKG, penilaian kinerja guru. Nah, ini saya akan contohkan dulu ya, sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, kita indikan dulu, analogikan dulu. Saya adalah golongan dari 3A. Kemudian saya akan naik ke golongan 3B. Berarti saya membutuhkan angka kredit kumulatifnya 50 ya. Kemudian unsur utamanya adalah sebesar 45 dan unsur penunjangnya adalah 5. Apa aja di dalamnya? Kita akan bahas materinya tersebut. Langsung aja kita lihat PPT yang sudah saya siapkan Bapak Ibu hebat, biar Bapak Ibu hebat lebih memahaminya ya. Di sini ini saya sudah siapkan. Kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Ya, saya itu adalah dari golongan 3A. 3 memiliki nilai minimal itu nilai ketika kita naik ke 3A. Nah, untuk naik ke 3B itu adalah kita harus memiliki 150. Kita memiliki 100 poin, maka kita kekurangan B. Nah, daripada 50 poinnya itu, yaitu angka kredit kumulatif. Di sini kita ketika mau naik ke 3B, harus memiliki 3 pengembangan diri dan 5. Kemudian selanjutnya kebutuhan angka kreditnya dari 3A ke 3B, Bapak Ibu hebat, di sini 50 poin. 50 poin itu unsur utamanya tidak boleh lebih dari 90% dan unsur penunjangnya itu tidak kurang dari 10%. Berarti kita harus memiliki, yaitu dari kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan, poinnya 42, terus memiliki 3
Ya, kemudian unsur penunjangnya 50 adalah 5. Kemudian tugas tambahan yang relevan. Nah, di sini misalkan kepala sekolah nilai kinerjanya itu adalah 25%. Dan 75% nilai penilaian kinerja KS ya kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai wakil kepala sekolah, penilaian kinerja pembelajarannya yaitu sebagai gurunya 50% dan sebagai wakaseknya memiliki nilai 50%. Kalau kita menjadi laporan adalah nilai kerja sama dengan wakil kepala sekolah, berarti yang ini ya, yang 50%. Kemudian tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar itu ada apa? Ada 2. Ada tugas yang dijabat selama 1 tahun dan ada tugas 1 tahun. Itu Kak, ya Bapak Ibu hebat. Yang ini angka kreditnya, kalau tugas yang dijabat selama 1 tahun, itu angka kreditnya, angka kredit hasil PKG setahun. Karena tahun itu selalu diadakan penilaian kinerja kepala sekolah ya. Nah, nilai akhir PKG itu bisa ditambahkan 5% dari angka kredit yang diperoleh tahun tersebut. Kemudian yang kedua, tugas yang dicabat kurang dari 1 tahun. Angka kredit setahun ditambah 2% dari angka kredit yang diperoleh tahun tersebut. Nah, di sini ada nanti coba di akhir kita pengembangan diri dulu biar kita tahu apa sih pengembangan diri itu. Ya, ini ada 2 kegiatan dari pengembangan diri. Bisa yang berupa diklat fungsional. Kemudian yang kedua ada kegiatan kolektif guru. Nah, kalau diklat fungsional macamnya adalah seperti ini Bapak Ibu hebat. Misalnya kita mengikuti pelatihan, kita mengikuti penataran yang diadakan oleh PSD 6 Jabar ini. Ya, apa yang harus ditampilkan? Kita memiliki 3 sertifikat, kita memiliki 4 sertifikat untuk pengembangan diri, tetapi jadi tidak akan dipercaya kalau tidak ada yang namanya bukti fisik. Yang pertama, kita harus melampirkan yang namanya kopi surat tugasnya. Kedua, harus mengopikan dulu sertifikatnya. Ketiga adalah laporannya seperti apa laporannya. Ya, jadi kegiatannya apa saja. Kemudian hari tanggalnya, semuanya materinya apa, itu yang harus dilaporkan. Nah, angka kreditnya di sini ada yang lebih dari 960 jam. Nah, ya, kemudian memiliki 30 sampai 80 jam, itu adalah nilai kumulatifnya 1.
Kalau misalkan sekarang kita dapat 32 jam sertifikat, berarti kita hanya memiliki 1 poin. Kalau di bawah itu berarti itu tidak. Dan yang kedua, berarti kita harus memiliki 3. Kalau 3 berarti yang ini 1. Kalau misalnya 81 sampai 180 adalah 2. 3B itu ketika harus 3 pengembangan diri, berarti kita yang ini yang 30 jam sampai 80 jam sebanyak 3 sertifikat atau 3 diklat yang diikuti. Boleh juga yang 81 sampai 180 ya nilainya 2 itu, dan ditambah dengan 30 jam sampai 80 jam itu 1. Pokoknya nilai kumulatif terakhirnya pengembangan diri itu harus memiliki 3 pengembangan diri atau 3 sertifikat. Terus selanjutnya ada kegiatan kolektif guru. Ada yang mengikuti lokakarya, KKD, IHT, ya itu adalah sering kan kita lakukan. Nah, ini sudah terbiasa ya Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu hebat juga mungkin ingin mengetahui tentang bagaimana tugas kenaikan angka prodi seorang guru. Di sini juga ada bisa dari seminar, kemudian diskusi panel, dan perspektif yang lainnya. Ini juga harus ada bukti fisiknya, tidak hanya bisa dicantumkan saja di dupak, maka tidak akan lolos dalam kegiatan. Ini harus ada apa aja? Ada kopi surat, tugas. Sertifikatnya juga harus ada ya, ini tidak tercatat. Kemudian laporan daripada hasil diklat. Berapa nilainya? Nilainya hanya 0,15, yaitu kalau sebagai penyaji itu berarti nilainya 0,2. Nah, guru semuanya ini tidak membesar ya, ke contohnya hitungannya ini si Prianti ya, kemudian dengan guru muda kerja saya adalah 2 tahun dan masa 3B misalkan mengajar sebanyak 24 jam sekali. Nah, berdasarkan hasil PKG mendapat angka sebagai besar masih 10,5. Jadi PKG-nya memiliki kepala sekolah itu adalah 10,5. Di tahun pertama 10,5. 10,5 itu artinya adalah sudah baik ya Bapak Ibu. Kan di tahun kedua juga sama, saya mendapatkan nilai 10. Kemudian saya mengikuti kegiatan seminar sebanyak 3 kali. Nah, berarti Ibu sudah memenuhi syarat untuk ketiga B, pengembangan diri. Nah, 60 jam dan 95 jam. Ikut KKG sebanyak 4 paket dan 2 kali.
Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Nah, di sini hasil PK guru dalam proses pembelajaran. Tadi ya, dari PKG, tahun pertama saya mendapatkan 10,5, tahun kedua 10,5, berarti selama 1 tahun ini saya penilaian kinerja kita masukkan pada unsur utama ketika pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasinya berarti saya nilainya 21. Kenapa 21? Karena di PKG-nya itu adalah 10,5 dikali 2 jadi 21. Selanjutnya itu yang unsur utamanya, saya udah memiliki poin 21. Nih, saya tuh. Nah, ketika menjadi wali kelas itu hanya poin dari PKG juga ada. Nilainya itu adalah 5%-nya, Bapak Ibu hebat. 5% dari mana? Dari nilai PKG kita. Kalau nilai PKG-nya 10,5 berarti 5% dikali 10,5. Jadi nilainya adalah 0,525. Tahun kedua juga 5% lagi dari 10,5 karena dari kepala sekolah saya diberikan nilai 10,5 atau kategorinya baik. Berarti jumlah menjadi wali kelas saya adalah nilainya 1. Nah, selain itu saya juga di sekolah mendapat nilai yaitu 2% dari nilai, yaitu 2% dari 10,5 adalah 10. Tahun kedua juga sama, ya 2%. Jadi saya mengevaluasi, jadi total 420. Hitung satu kegiatan per tahun karena sudah mendapat nilai dari wali kelas. Jika bukan wali kelas, tidak boleh dimasukkan per semester atau 1 tahun 2 kali. Itu ya yang harus diingat. Kalau sudah wali kelas, berarti itu dimasukkan ya per tahun. Kemudian selanjutnya ya, saya juga sudah diterangkan ketika dalam soal total 4 daripada diklat fungsionalnya atau untuk pengembangan diri. KKG 4 kali berarti 4 dikali 0. Yaitu nilainya adalah 0,150. Kali 4 hasilnya adalah 0,60. Sekian unsur utama pengembangan keprofesi berkelanjutan. Mengikuti di 81 sampai 180 yaitu 2 ya, 80. Berarti yang ini, ya 60 sampai 95 itu bisa masuk. 2 ya. Lamanya 30 sampai dengan 80 jam yang ini.
yang 40 jam sama 60 jam, berarti 2. Itu berarti saya sudah memiliki 4 poin dari ini. Guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian, misalkan lokal karya atau ya. Ini untuk pengawas UN, karena saya menjadi pengawas, maka kita bisa masukkan juga, lumayan buat nambah-nambah walaupun nilainya itu sangat kecil. Itu ketika di tahun pertama dapat angkanya 0,08, tahun kedua 8. Setiap menjadi pengawas sudah ada ketentuannya, yaitu nilainya adalah, jadi totalnya adalah 0,160. Tuh Bapak Ibu hebat. Kemudian kita lanjut ya, masuk ke bagian di unsur utamanya sudah saya jelaskan. Sekarang kita ke unsur penunjang, yaitu melaksanakan tugas guru, melaksanakan sebagai pengawas ujian, penilaian dan hasil belajar tingkat nasional, itu 0,1. Simpulannya, unsur utama yang saya miliki kegiatan pembelajaran menjadi wali kelas 1,050, pengawas evaluasi 0,420, mengikuti kegiatan kolektif guru sebanyak 0,600. Oleh saya adalah 27,070. Kemudian unsur penunjangnya menjadi pengawas. Di total unsur utama dan penunjang 27. Hebat, dapat kita simpulkan bahwa angka yang dibutuhkan dari golongan 3A 3B karena sudah dapat, ternyata masih ada kekurangannya karena kecuali kalau mau menambahkan bisa naik tingkat, bisa alat peraga, membuat itu adanya Bapak Ibu hebat di sana, tapi harus dipoto dulu, dicantumkan, dipoto, terus dideskripsikan, membuat seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat paparan dari saya. Mungkin saya banyak kekurangan dan kehilafannya karena saya juga di sini sharing sedikit informasi pengetahuan yang ada dalam diri saya. Bapak Ibu hebat, mungkin ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Bu Tri Estiningsi dan Bapak Uus. Terima kasih Ibu Lucy yang telah membawakan kegiatan perhitungan angka kredit. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Ibu Lucy. Ya,
Kemudian Bapak Ibu peserta PCT batch 6 wilayah Kuningan. Demikian tadi penjelasan mengenai perhitungan angka kredit yang sudah dibawakan oleh Ibu Lucy Priyanti, yang mana kita ketahui bahwa perhitungan angka kredit itu sangat penting kita kuasai bagi kita kedepannya untuk untuk kita kedepannya kenaikan jabatan ya Bu ya. Maka itu saya lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lucy. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada Bapak U sebagai host. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Sri dari SMA 2 Kuningan, sekolah favorit saya. Dan saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah bersedia memaparkan perhitungan angka kredit, dan kepada teman-teman peserta PCT Batch Jawa Barat 10C, mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.